kuasa hukum klien kami atas nama Lia Ladista ya. Ini kuasa hukum klien kami atas nama Lia Ladista ya. Pada hari ini kami telah menerima panggilan untuk lanjutan tanggal 23. Nah, di mana panggilan kedua kemarin klien kami atas nama Ladista ditetapkan sebagai tersangka. Saya kuasa hukum Leo Situmorang, Arnold Sinaga, Sandro Manurung dan kawan-kawan, kami tetap berupaya akan membela kepentingan klien kami, yang dimana klien kami di situ dikenakan pasal 310 ya, pencemaran nama baik. Nanti mungkin untuk selanjutnya mungkin rekan saya akan bicara. Oke, terima kasih ya. Jangan ya Bang. Jadi ada panggilan terhadap klien kami yang bernama Lia Ladista pada tanggal 23 ini dipanggil sebagai tersangka. Nah, dipanggil sebagai tersangka ini dapat kami jabarkan bukan berarti perkara ini sudah benar-benar layak untuk disidangkan. Jadi klien kami akan datang memenuhi panggilan karena klien kami kooperatif dan mentaati hukum. Kami akan mendampingi pemeriksaan tersebut. Jadi dapat kita sampaikan juga bahwasanya apa yang dituduhkan kepada klien kami tersebut menurut kami bukan merupakan kesengajaan atau bukan merupakan tujuannya untuk mendiskreditkan Mbak Sarini. Dan kami yakin jika kami akan melakukan mediasi, saling komunikasi, dan rekan saya tadi sudah menghubungi kuasa hukum daripada Mbak Sarini, namun mungkin karena kesibukan belum dibalas. Jadi ada rencana kita untuk mengadakan pertemuan sesama kuasa hukum, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi menurut klien kami. Karena ada juga tersangka yang lain dipanggil yang menurut hemat kami beliaulah mungkin menjadi sasaran karena klien kami tersebut tidak secara langsung menyebut nama siapapun, tidak men-share berita-berita tersebut. Jadi kami memohon kepada teman-teman di media agar mengklarifikasi apapun yang menjadi isu negatif terhadap klien kami. Jadi kami yakin dengan pihak penyidik sangat profesional, sangat berpegang kepada prinsip promoternya, profesional, modern, dan terpercaya. Kami juga melakukan koordinasi dan kami akan berupaya apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai kuasa hukum, dan kami percaya Mbak Sarini tersebut tidak dari dalam hatinya untuk melakukan proses ini sampai ke pengadilan. Kami percaya Mbak Sarini pun tipikalnya bukan untuk ribut, tapi untuk meluruskan kejadian ini, memperbaiki nama baik beliau. Ya, terima kasih. Untuk terkait tanggal 23 September 2020, kemungkinan kita akan hadir bersama Lia, dan juga kita sudah siapkan bukti-bukti yang bisa untuk mendukung apa yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya Lia tidak mempunyai niat. Artinya niatnya tidak ada untuk menghina atau memfitnah seseorang. Jadi kemungkinan tanggal 23 kita sudah siapkan untuk bukti-bukti, nanti kita sampaikan dulu ke penyidik semuanya, baru kemungkinan bisa kita ranti kompres selanjutnya, seperti itu.
Bang, terakhir kondisi Lia begitu mengetahui hal ini gimana, Bang? Ya, yang pasti dari kemarin itu ya, setelah Lia dan keluarga mendapatkan surat sebagai tersangka, klien kami memang mengalami shock, itu yang pertama. Itu udah pasti, namanya wanita ya, tersangka orang kan pasti perspektifnya, oh ini penahanan gitu loh. Nah, setelah ketemu kita sebagai kuasa hukum dan teman-teman, kita jabarkan, akhirnya kondisi Lia mulai membaik. Ya, psikisnya mulai membaik dan beliau juga serahkan penuh ke kuasa hukumnya, seperti itu ya. Sampai dia menutup diri atau gimana, Bang? Sampai shocknya itu? Dia nggak menutup diri, cuma ya agak mengalami sedikit down lah gitu loh. Sedikit agak terguncang ya. Ada rasa kecemasan, namanya juga mungkin orang belum pernah mengalami yang namanya tindakan suatu pidana, apalagi naik langsung tersangka begitu ya. Ya kita pasti manusiawi pasti seperti itu. Tapi upaya mediasi tadi datangnya dari pihak pengacara atau memang dari Lia yang menginginkan adanya mediasi itu, Bang? Ya jadi gini, untuk mediasi itu saya sendiri kami tadi sepakat bagaimana kita supaya permasalahan ini nggak nyampe ke pengadilan ya. Kalau bisa diselesaikan di tingkat kepolisian, kami juga menghargai tingkat kepolisian penyidikan. Ya kita berupaya yang terbaik karena antara pelapor dan terlapor itu kan sama-sama public figure, sama-sama di bidang seni ya. Saya juga merasa juga mungkin juga pelapor juga tidak menginginkan sampai perkara ini sampai ke pengadilan, lebih seperti itu. Kemarin apa kan menyebut katanya abang tidak di hadis dia itu tidak bermaksud menyerang Ya gini, memang dari awal, dari pertama kali pemeriksaan kita dampingin memang kan takso itu kan di stasiun TV itu kan ada hostnya ya. Host itu kan memberikan pertanyaan. Ya mungkin ini namanya di TV kan spontan. Ya, memang masalah itu semua itu awalnya dari ya sebab dan akibat, ada pembicaraan, ada jawaban. Nah, Lia sendiri juga berapa kali ngomong sama kami, Bang Leo, saya tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Tapi saya dipanggil di acara tersebut, ya saya jawab spontan saja. Tidak ada niat gitu loh. Tidak ada niat saya menyerang seseorang. Nah, kalau saya pun menyerang seseorang, apa untungnya buat saya katanya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Gitu loh. Makanya kami dari kuasa hukum, kantor hukum Leo Naga, rekan saya dan Arnold dan ini, kami semangat untuk membela kepentingan klien kami karena dari awal saya tahu karakter Lia tidak pernah menyerang kehormatan seseorang, seperti itu lebih. Bang, ini kan udah adanya jalur kekeluargaan juga nggak sih secara personal antara Lia dan Syahrini sendiri? Jadi pada saat pemanggilan kedua yang kemarin ya, yang kita press con itu kan kami kan sudah membuka diri. Sampai saat ini kami tidak pernah dihubungi sama pengacara dari pelapor. Lia sendiri juga dengan kuasa hukumnya kami selalu terbuka. Kalaupun memang Lia harus ya mungkin ada sedikit kesilapan ataupun apa, ya tidak tertutup diri juga untuk meminta maaf seperti yang kata rekan saya Arnold tadi. Jadi apa klien kami itu win-win solusi aja yang terbaik gitu loh. Nggak ada niatnya untuk menyerang orang, itu tidak ada seperti itu. Bang, tapi dikabarkan kondisi Lia pada saat ini sakit, benar nggak sih Bang? Ya, kalau menurut saya sakit mungkin sakit seperti ya mungkin agak tegang saja. Tapi kalau kondisi fisiknya ya masih fine-fine saja. Tapi mungkin pikirannya ya orang yang namanya mengalami pemberitaan ya, tersangka, mungkin juga ada mungkin dia ketemu orang terus dia jabarkan, oh hati-hati lo kamu bakal tersangka, bakal kamu tahan, ya pasti shock. Makanya saya bilang sama klien saya, jangan pernah berhubungan dengan orang, percayakan ke kantor hukum Leo Naga, karena kami di sini akan memberikan yang terbaik dan sampai tetes darah terakhir kami untuk membela kepentingan klien kami, seperti itu kurang lebih. Bukti apa aja sih yang akan kalian serahkan di hari Senin nanti? Ya, untuk bukti hari ini kemungkinan kita belum bisa sampaikan. Nanti habis pemeriksaan kita akan menyampaikan seluruhnya, karena nanti kita coba nanti sampaikan ke pihak kepolisian. Antara yang pertama, yang video pertama sama video kedua. Terus yang kedua kan seperti yang disampaikan tadi sama Ketua Leo, bahwasannya tidak ada niat untuk menyerang. Dari video itu bahkan dia memberhentikan arah-arahan itu seperti itu. Jadi kan untuk pasal 310 ini kan membutuhkan mens rea atau niat. Sekarang nanti kita seperti yang disampaikan tadi rekan kita, bahwasanya ini nanti kan ditetapkan sebagai tersangka belum tentu
untuk sampai ke pengadilan. Nanti kita sampaikan secara mediasi, nanti kita sampaikan secara konstruksi hukumnya seperti itu. Nah, ini perlu diketahui